Saya akan lanjutkan kuliah kita yang kemarin. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sampun, Prof. Sudah ya. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada pemahaman tentang konstruktivisme. Ya, adalah sebagai filosofi di dalam pembelajaran yang mengandalkan kepada sebuah prinsip bahwa yang bisa membangun pengetahuan seseorang itu dirinya sendiri, ya. Itu adalah konstruktivisme. Nah, untuk memahami konstruktivisme ini, saya ingin mencoba membandingkan dengan paradigma yang lain, ya, supaya kelihatan kejelasan dari konstruktivisme. Nah, dalam hal ini saya akan bandingkan dengan behaviorisme. Konstruktivisme ini adalah paradigma yang digunakan oleh Bimo Seno dalam mencari ilmu filsafat tentang hidup. Dari mana saya datang dan kemana saya pergi. Yang akhirnya yang mengajarkan adalah Bimo Suci. Ya, betulnya itu adalah Bimo sendiri. Gitu. Ya. Kemudian yang behaviorisme ini adalah filsafat pembelajaran yang digunakan oleh Arjuna yang ingin menjadi jago memanah yang paling hebat di dunia, gitu ya. Sehingga cara pembelajarannya yang diberikan oleh Resi Durna, ya, itu berbeda. Ya. Nah, nanti kalau saudara menjadi dosen, tentu harus memahami, ya, bahwa kapan saudara menggunakan behaviorisme dan kapan menggunakan konstruktivisme, ya, dan bentuk pembelajarannya seperti apa. Saya akan coba bandingkan satu persatu. Ini adalah komparasi antara paradigma pembelajaran, ya, behavioristik dan yang konstruktivistik, ya. Behavioristik itu seperti ini. Jadi seorang dosen itu memberikan pengetahuannya kepada para mahasiswa, mencurahkan semua pengetahuannya kepada mahasiswa, tidak peduli apakah mahasiswa itu belajar atau tidak. Ya, pokoknya SKS-nya selesai, gitu ya. Seperti saya hari ini adalah hari terakhir dalam pertemuan karena saya ya ditugaskan untuk bertemu saudara-saudara 7 kali. Ya, saya berikan filsafat ilmu dengan saya menggerujukkan, ya, pengetahuan saya tentang filsafat ilmu pada saudara-saudara. Ya, bahwa dalam penelitian disebutkan bahwa semakin banyak yang kita berikan pada mahasiswa, sebetulnya makin sedikit yang mereka pelajari. Ya, sehingga apa? Seolah-olah nanti akan saya lihat bagaimana komparasi antara konstruktivisme dan behaviorisme. Ya, tentu berbeda dengan bagaimana Bimo mencari ilmu sangkan paraning dumadi dengan perjuangan, ya, berpikir, bertindak, ya, melakukan segalanya untuk mencari pengetahuannya, ya, tanpa diberi kuliah oleh Resi Durna. Nah, konstruktivisme, ya, ini adalah bahwa pengetahuan ini sifatnya subjektif, ya. Jadi pengetahuan seseorang itu berbeda-beda dengan pengetahuan yang lain. Kalau saudara memberikan kuliah kepada mahasiswa, apa yang ditangkap menjadi pengetahuannya dia itu tergantung dari individu masing-masing, subjektif, ya. Dan pengetahuan itu selalu berubah-ubah, gitu ya, dan tidak konstan, tidak seperti matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, tidak, ya. Pengetahuan itu selalu berubah, sehingga pemahaman seseorang juga selalu akan berubah pada fenomena yang sama. Nah, belajar intinya adalah memberi makna pada informasi atau fakta atau pengalaman yang diberikan oleh dosen. Jadi mahasiswa itu kalau diberi kuliah tentang, ya, tentang sistem penghantaran obat, gitu, ya, kemudian mereka itu memberikan makna apa yang disampaikan dosen itu dimaknai sebagai pengetahuannya dia, ya. Nah, peran pembelajar ini lebih dominan. Jadi peran mahasiswa itu menjadi lebih dominan dalam ini karena dia yang harus belajar, ya, untuk memberikan makna pada informasi yang
diberikan oleh dosen. Sehingga namanya adalah PBM, proses belajar mengajar. Dan belajarnya itu didahulukan, bukan mengajarnya. Ya, kita mengajar itu harus meyakinkan bahwa mahasiswa memang sedang memberikan makna pada apa yang kita berikan. Mereka belajar tentang sesuatu dari kita. Gitu. Nah, pemahaman guru tidak harus sama dengan mahasiswa. Ya, jadi mungkin satu fenomena itu dipandang oleh beberapa orang dengan tangkapan yang berbeda-beda. Ya, kemarin saya beri gambar foto itu, ternyata saya tanya 3 orang, ternyata mereka pendapatnya beda-beda gitu. Nah, karena pemahamannya itu tidak harus sama dengan pemahaman saya gitu. Ya. Nah, mengajar itu adalah membantu siswa menggali makna atas informasi atau fakta pengalaman untuk menjadi pengetahuan. Ya, ini adalah konstruktivisme seperti yang dilakukan oleh Bimo Seno di dalam mencari arti hidup sangkan paraning dumadi. Nah, tentu beda dengan Arjuna. Arjuna itu belajarnya ya, pengetahuan itu objektif, konstan, tidak berubah. Jadi kalau memanah, megang busurnya dan lain sebagainya itu harus konstan gitu ya, tidak boleh melenceng karena nanti bisa tidak tepat sasaran gitu ya. Jadi apa yang diketahui itu harus dianggap konstan ya, dan nanti akan diulang-ulang. Belajar adalah menimbun informasi atau fakta atau pengalaman. Jadi kalau dosennya itu centered learning, jadi yang menjadi pusatnya adalah dosennya, gurunya, maka ya guru seperti menggerojokkan kaleng air ke dalam lubang kepalanya mahasiswa itu gitu ya. Jadi mahasiswa berusaha untuk menimbun pengetahuan-pengetahuan yang dia tangkap dari dosennya. Sehingga apa? Ada fenomena kalau ujian mereka bikin kerpean gitu, ya, bikin kerpean karena nggak kuat dia menimbun pengetahuan yang dicurahkan oleh dosennya itu. Ya, ini adalah karena ya belajar itu yang menimbun pengetahuan atau fakta yang diberikan oleh para dosennya. Nah, guru di sini menjadi dominan, ya, dia yang mengucurkan semua pengetahuan dan pengalamannya kepada para mahasiswa. Ya, pemahaman guru harus sama dengan siswa, ya. Sehingga kalau membuat soal MCQ, ya tadi katanya ujian statistik ya, itu kalau jawaban Anda tidak sama dengan yang dikerjakan oleh dosen, pasti salah gitu. Karena pemahaman mahasiswa harus sama dengan pemahaman dosennya. Jadi kalau kita membuat soal pilihan A, B, C, D, E, ya kuncinya B. Kalau mahasiswa mendapat A, walaupun dengan argumentasi yang sangat canggih, ya enggak bisa, tetap salah gitu. Itu tandanya bahwa kalau saudara membuat soal MCQ itu Anda menerapkan sistem pembelajaran yang behavioristik. Ya, ini adalah tentang proposisi, ya, dalil yang berkaitan dengan behaviorisme. Ya, mengajar adalah memindahkan pengetahuan, pengalaman guru kepada siswanya. Ya. Jadi seperti hari ini, saya memindahkan pengetahuan yang saya punya melalui PowerPoint kepada saudara-saudara, gitu. Ya. Nah, konstruktivisme itu, fungsi otak itu adalah alat untuk menginterpretasi informasi atau fakta atau pengalaman menjadi pengetahuan. Jadi informasi yang diterima itu diolah di dalam alam pikirannya, kemudian itu disimpan sebagai pengetahuan. Ya, jadi fungsi otak di sini adalah menginterpretasi informasi, ya, menjadi pengetahuan. Sifat pengetahuan yang didapat sesuai dengan realitas atau pengalaman. Ya, jadi apa yang diceritakan, diberikan oleh dosen, contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi sangat penting. Karena apa? Ya, karena ini sifat pengetahuannya sesuai dengan apa yang ada dalam realitas.
urutan pembelajaran fleksibel ya, sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi kalau kita bisa saja tidak harus, kalau kita memberikan kumpulan dari A, B, C, D, ya itu tidak harus A dulu, B dulu, C dulu, D dulu, baru akan menghasilkan E, tidak. Ya mungkin bisa B dulu, ya sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan dari mahasiswanya, ya sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Aktivitas belajar mengikuti konteks nyata sesuai dengan kebutuhan, ya karena di dalam kontrabisme ya yang nanti diwujudkan dalam problem based learning atau project based learning itu diberi data-data begitu, ya sebuah realitas, kemudian mereka diminta untuk memberikan penjelasan, memberikan makna tentang fakta-fakta itu. Nah, di dalam behavioristik, fungsi otak itu menjiplak ya pengetahuan yang ada yang diberikan oleh dosen. Ya, sifat pengetahuan yang didapat terisolasi dari realitas ya, karena ini diambil dari textbook ya, dari buku-buku ya. Kadang-kadang yang ada di dalam buku itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam realitasnya. Urutan pembelajaran ketat sesuai dengan kurikulum ya, seperti saudara lihat di dalam kurikulum itu ada yang sifatnya hierarkis. Mata kuliah statistik 2 itu bisa ditempuh kalau sudah mengikuti statistik 1 misalnya seperti itu. Jadi urutannya harus sesuai dengan kurikulumnya gitu. Nah, aktivitas belajar mengikuti silabi yang telah ditentukan ya. Jadi saudara kalau menyusun kurikulum itu kan dimulai dari profil lulusan dan capaian lulusan ya, kemudian diuraikan dalam kompetensi yang diberikan dalam bentuk bahan-bahan kajian. Bahan kajian nanti diformulasi menjadi mata kuliah begitu ya. Jadi ya itu yang harus dilakukan gitu ya. Tentu kalau di konstruktivisme tidak diperlukan itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang behaviorisme. Orientasinya adalah pada proses belajar. Sehingga dalam proses konstruktivisme misalnya dalam problem based learning ya, itu kalau menilai mahasiswa itu tidak hanya dari UAS UTS-nya, ya mulai dari mereka cara berdiskusinya, cara bertanya, cara menjawabnya, keaktifan di dalam kelompok dan lain sebagainya. Jadi proses itu penting gitu. Ya. Nah, kalau di konstruktivisme, di behaviorisme tentu tidak seperti itu. Nah, di sini pembentukan makna itu dilakukan secara aktif, ya, sehingga kalau mahasiswa itu diajari ya dengan model pembelajaran student centered learning seperti ini, mereka keluar itu siap bekerja. Tapi kalau tidak, mereka hanya siap untuk dilatih. Tuntutan pemecahan dengan hasil yang tidak tunggal. Ya, jadi jawaban dari sebuah soal itu tidak harus sama antara satu orang dengan orang lain, dan apalagi dengan dosennya gitu ya, tidak perlu harus sama gitu ya. Dan proses evaluasi menyatu dengan proses belajar ya, jadi tidak bisa dipisahkan antara proses belajarnya dan hasil belajarnya ya. Sehingga pada waktu saya menjadi ketua Pokja sistem senam PTN ya, berdasarkan basis prestasi siswa, itu kita minta kepada sekolah untuk memberikan rapor, gitu. Ya, rapor. Gitu. Nah juga kita minta kepada mereka untuk memberikan ranking gitu. Ternyata dengan sistem pelajaran siswa aktif itu tidak sama. Nilai 8 yang diperoleh dari si A itu dengan proses yang berbeda dengan nilai 8 yang diperoleh dari si B. Sehingga antara 8 dan 8 itu sebetulnya berbeda.
Bisa nyambung lagi ya? Sudah ya? Nggih, Prof, bisa. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau pada behavioristik orientasinya pada hasil belajar. Ya. Proses itu nggak penting menurut paradigma ini. Yang penting hasil UAS-nya gimana, UTS-nya gimana, soalnya mereka belajarnya seperti apa, dosen tidak peduli. Nah, pembentukan makna secara pasif, ya. Jadi mereka itu ya tahu, tetapi kapan mengaplikasikan dan di mana diaplikasikan itu mereka kurang terlatih begitu, ya. Tuntutan pemetaan dengan hasil tunggal. Ya, jadi tidak boleh alternatif jawaban kecuali apa yang sudah diberikan oleh dosennya, dan itu tidak boleh ada alternatif jawaban. Proses evaluasi terpisah dari proses belajar, ya, sehingga di sini betul-betul ya proses, evaluasi ya evaluasi. Tapi pada konstruktivisme evaluasi itu adalah termasuk di dalamnya adalah prosesnya. Ya, jadi dalam konstruktivisme ya dalil atau proposisi yang digariskan adalah sebagai berikut. Belajar adalah proses memahami makna. Ya, sehingga apa? Implikasi dalam metode pembelajaran orang munculnya diskusi. Sehingga dalam misalnya problem based learning atau project based learning itu selalu dibentuk kelompok-kelompok gitu, ya. Kemudian dorong munculnya berpikir melebar, ya. Jadi bukan menyempit, justru melebar. Jadi kalau dikasihkan satu isu, ya itu mereka bisa memikirkan dalam berbagai perspektif gitu. Dorong munculnya luapan pikiran, beri mereka kesempatan untuk bercerita, mengungkapkan pendapatnya, dan tekankan keterampilan berpikir kritis, ya. Jadi jangan ada yang menjadi hanya sebagai pengikut gitu ya, mereka harus menjadi student yang juga bertanya, ya, berpikir kritis. Tekankan penggunaan informasi dan situasi terbaru, ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan satu problem, itu problem yang betul realistis dan problem itu memang sekarang menjadi tren gitu, ya. Ini adalah proposisi belajar konstruktivisme. Kemudian proposisi kedua, kebebasan merupakan unsur esensial dalam belajar, ya. Maka sekarang dikembangkan oleh Mas Menteri Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Memang belajar itu harus mereka diberi kebebasan gitu, ya. Jadi ibaratnya mahasiswa itu dilatih berenang itu jangan disuruh berenang di kolam renang gitu ya, bisanya cuma itu gitu, tapi mesti mereka coba diterjunkan ke samudra gitu ya untuk berenang gitu. Bisa nggak dia melawan ombak, bahkan mungkin ancaman dari ikan hiu gitu ya. Berani nggak mereka? Ya, sehingga sediakan pilihan tugas, ya. Tugasnya itu bisa tugas-tugas yang sifatnya praktikal, ada tugas-tugas yang sifatnya berpikir, ya. Sediakan pilihan cara memperlihatkan hasil. Jadi mereka itu mungkin diberikan tugas, mereka lalu suruh menuliskan, atau mungkin mereka diminta untuk presentasi gitu ya. Itu sediakan cara memperlihatkan hasil yang mereka dapatkan. Sediakan waktu yang cukup untuk berpikir dan menyelesaikan tugas. Jangan, ayo saya beri tugas, saya tunggu 5 menit gitu. Itu bukan memberi tugas itu, ya. Karena tugas itu kan harus dipikir jawabannya, kan harus dibangun sebuah reasoning yang logik begitu, ya. Jangan terlalu banyak tes, ya. Saya pernah punya dosen, ya, kalau beliau sedang marah gitu, ayo tes sekarang, ambil kertas gitu. Nanti habis kuliah, ayo tes lagi gitu. Dan itu dilakukan tiap hari, itu tidak ada gunanya itu, ya. Jangan terlalu banyak tes.
libatkan pengalaman konkret para pakar. Ya, jadi mereka supaya mendapatkan pandangan second opinion, ya mereka mungkin diundang seorang pakar untuk memberikan justifikasi tentang apakah yang diterima itu benar atau tidak, apa yang dipikirkan itu benar atau tidak. Itu ya, itu perlu ada kuliah pakar gitu. Nah, kemudian proposisi yang ketiga adalah strategi belajar menentukan proses dan hasil belajar. Berikan kesempatan menerapkan cara berpikir dan belajar yang paling cocok dengan diri mahasiswa. Ya, karena mahasiswa itu ada berbagai tipe ya, ada tipe pendengar yang baik, ada tipe yang mempraktekkan itu akan hasilnya lebih baik. Ada yang tipenya itu ya melalui trial, percobaan gitu. Jadi mereka itu harus diberikan kesempatan untuk belajar dengan berbagai cara. Suruh mahasiswa melakukan evaluasi diri tentang cara berpikir mereka, cara belajar mereka. Mereka diminta, ya kenapa kamu kok belakangan ini prestasimu kurang baik gitu ya, di dalam kelompok kelihatannya kamu pasif sekali gitu, ada apa gitu ya. Mereka ya, mungkin cara berpikirnya yang salah atau cara belajar mereka yang kurang tepat gitu. Nah, dalam kontrbuisme motivasi dan usaha itu sangat mempengaruhi belajar dan unjuk kerja. Motivasi dan usaha, ya, sehingga dorong motivasi siswa dengan tugas yang real, gitu, ya, kaitkan dengan pengalaman pribadi siswa, ya, dorong siswa memahami kaitan antara usaha belajar dengan hasil belajar, ya, ternyata kamu rajin belajar, kamu kritis dalam berpikir, kamu bisa mengembangkan, ternyata bagus nilaimu, gitu, ya, itu mereka harus dipahamkan gitu bahwa ada hubungan antara ya usaha belajar dan hasil belajar mereka. Ya. Kemudian yang kelima adalah bahwa belajar itu hakikatnya memiliki aspek sosial. Ya, kerja kelompok itu sangat berharga. Ya, beri kesempatan kerja kelompok, dorong siswa memainkan peran yang bervariasi. Jangan dalam kelompok itu menjadi ketua terus begitu, jangan ya, ketuanya ganti-ganti ketua kelompoknya gitu ya. Jadi supaya mereka juga memainkan peranan yang bervariasi, sekali tempo dia menjadi ketua, kadang-kadang menjadi anggota begitu ya. Beri nilai dan dari proses dan hasil kerja kelompok ya. Dalam kerja kelompok itu dinilai aktivitasnya ya, aktif atau tidak aktif, kemudian cara bertanyanya, materi pertanyaannya, kalau mereka menjawab, ketepatan jawabannya, dan logika dari mereka dalam menjawab itu dinilai, ya, sehingga dalam pembelajaran kontrbuisme ini memang ini adalah sistem pembelajaran yang sangat mahal, ya, sangat memerlukan effort yang luar biasa, ya. Sebagai contoh, di pendidikan kedokteran gigi dan di kedokteran itu cara-cara pembelajaran kontrbuisme ini menjadi bagian yang sangat dominan. Itu bahkan ada satu fakultas kedokteran yang kurikulumnya itu terdiri dari modul-modul. Jadi tidak ada kuliah sama sekali mereka. Isinya cuma modul-modul gitu. Ya, di dalam modul itu dilakukan kerja kelompok, ya, yang mereka yang harus mengerjakan itu yang disebut dengan problem based learning, ya. Nah, ini saya memberi contoh aja, ini contoh sederhana yang pernah saya lakukan, ya. Saya kebetulan di Farmasi UNER mengajar analisis kimia lingkungan, gitu, ya. Nah, saya mencoba, ya, di dalam perkuliahan saya itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu saya menerapkan behaviorisme. Mereka saya gerocok dengan pengetahuan-pengetahuan, ya, misalnya tentang peraturan-peraturan, tentang dari Kementerian Lingkungan Hidup, peraturan tentang
persyaratan industri farmasi dan lain sebagainya. Yang sifatnya itu tentu sangat biofuturistik ya. Nah, pada berikutnya di tengah semester berikutnya saya mencoba memberikan problem ya. Ada sebuah kasus ya, kebetulan di Jawa Pos itu ada berita ya, petani tambak udang di daerah pantai Pasuruan melakukan demo ya di Pemkab dengan tuntutan menutup pabrik farmasi X yang diduga telah mencemari Sungai A yang mengalir di sebelah pabrik dan bermuara di sekitar tambak udang. Mereka demo dengan slogan tutup pabrik X, tangkap dan adili bosnya. Bosnya apotekernya kan. Itu di demo mereka. Lalu saya minta pada mahasiswa ya, yang sudah semester 7 ya, itu untuk mencoba membuat naskah akademik. Andai kata saudara menteri apoteker di pabrik itu dan diundang oleh DPRD ya untuk mempertanggungjawabkan tuntutan dari para petani tambak, apa jawaban Anda? Ya, maka di dalam problem ini atau proyek membuat naskah akademik ini, ya, saya minta mahasiswa membentuk 3 kelompok, ya, dengan tugas yang berbeda, tetapi nanti disimpulkan dalam sebuah kesimpulan yang untuk menjawab persoalan tadi. Kelompok pertama ini tugasnya adalah mengidentifikasi cemaran kimia penyebab utama kematian udang. Sebetulnya kalau udang mati itu karena apa? Yang paling ganas itu senyawa apa? Dan kelompok 2 mengidentifikasi sumber pencemaran kimia dan merancang lokasi pengambilan sampel air dari sumber pencemaran. Jadi air itu mengalir dari hulu ke hilirnya, gitu, ya, tentu yang melewati pabrik itu. Kemudian mereka harus mengidentifikasi sebetulnya ya cemaran apa yang masuk di dalam sungai itu. Apakah hanya dari pabrik saja atau mungkin ada sumber-sumber lain, gitu, ya. Mereka harus mengidentifikasi dan tentu nanti bagaimana cara pengambilan sampelnya, ya. Di mana mereka mau mengambil sampelnya. Dan yang ketiga adalah merancang metode analisis kimia terhadap cemaran penyebab utama kematian udang. Ya, jadi nanti kalau sudah diketemukan ternyata yang mencemari ini senyawa X, lalu bagaimana cara analisanya? Ya, ini adalah sebuah contoh bagaimana student centered learning, ya, konstruktivisme itu dibangun. Ya, sehingga mereka membentuk kelompok, ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, mereka mencari informasi tentang penyebab utama kematian udang. Mereka cari informasi. Ya. Tentu mereka punya teman di prodi perikanan, gitu ya. Mereka datang ke teman-teman yang di perikanan, gitu ya. Tanya kalau udang mati itu penyebab utamanya senyawa apa. Dan mereka juga beli buku di Gramedia tentang buku yang judulnya adalah Cara Berternak Ayam dan Bagaimana Menanggulangi Kematian Udang. Ya, mereka ternyata luar biasa ya aktifnya, gitu ya. Saya sendiri nggak menduga bahwa mereka begitu antusias untuk memberikan makna kepada tugas yang diberikan itu. Dia ingin membangun pengetahuannya sendiri. Saya tidak pernah memberi kuliah tentang itu, tapi mereka mencari pengetahuan tentang itu. Kemudian yang kelompok kedua, mereka datang ke Pasuruan, ya. Itu ada sungai, gitu ya. Mereka naik sepeda motor, gitu ya, untuk menelusuri itu sebetulnya dari mana asalnya sungai itu, gitu. Luar biasa ya. Mereka, saya nggak mengira bahwa itu bisa memicu keingintahuan mereka yang luar biasa. Ya, kalau kelompok ketiga ini tentu nanti ya dia buka literatur di AOAC, di Farmakope, di mana, gitu ya. Kalau nanti sudah ketemu senyawanya, bagaimana cara analisanya. Ya. Nah, kemudian
PBL ini memang punya karakteristik ya. Mahasiswa itu bertindak sebagai prosesor aktif atau terbangunnya suatu pengetahuan atau ide. Ya. Kemudian pengetahuan terdahulu direaktivasi sebagai bahan baku untuk membangun pengetahuan ide yang saya sudah berikan ketentuan tentang pencemaran di pabrik farmasi misalnya, cemaran apa yang sangat sering terjadi di sana, dan itu harus ada pengelolaan limbahnya gitu ya. Mereka tahu itu ya. Dan itu direaktivasi kalau misalnya ada itu mematikan udang, cemaran apa yang keluar dari pabriknya. Ya. Dan pengetahuan atau ide diperoleh dalam konteks yang bermakna, yang penuh arti. Ya, seorang apoteker kalau nanti jadi apoteker pernah menjadi pabrik, kalau ada kasus seperti ini, itu betul-betul sangat berarti gitu ya bagi mereka nanti kalau mereka bekerja di industri farmasi. Ya, kemudian juga mahasiswa punya peluang untuk melakukan elaborasi dan mengorganisasikan pengetahuan yang dia peroleh. Ya, jadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu akhirnya didapatkan sebuah naskah akademik gitu yang sangat ilmiah gitu ya, yang barangkali kalau itu benar-benar diminta oleh DPRD ya layaklah untuk disampaikan pada mereka bahwa kesimpulannya pabrik saya tidak mencemari. Ya, yang pencemaran itu datangnya dari sumber yang lain. Ya. Ini adalah kemudian belajar itu bersifat student centered learning. Ya, belajar terjadi dalam small student group. Ya, kalau PBL harus ada kelompok-kelompok. Kelompok ini juga jangan terlalu kecil, tapi juga bukan terlalu besar. Ya, optimal itu 10 sampai 15. Jangan sampai ada kelompok yang isinya 30, itu bukan kelompok, itu gerombolan namanya. Ya, nanti kalau membangun small group harus 10 sampai 15 orang. Dosen sebagai fasilitator saja, ya, atau pemandu menemukan alternatif. Saya tidak boleh memberi jawaban walaupun saya sudah tahu ya bahwa yang paling banyak mematikan udang itu adalah nitrit. Ya. Dan nitrit itu pasti tidak dari buangan industri farmasi. Nitrit itu biasanya dibuang dari pertanian yang modern ya, yang menggunakan pupuk, yang menggunakan pestisida, itu adalah penghasil nitrit yang paling besar, dan itulah yang mungkin mematikan dari udang-udang tadi. Kemudian bagaimana analisa nitrit, saya kira ya itu mereka sudah tahu ya, dalam literatur diawasi dan di literatur nitrit itu tentu bisa dilakukan dengan spektrofotometri, memberikan warna dengan sebuah reagen tertentu. Ya. Nah, problem itu memfokuskan dan memberikan stimulus untuk belajar secara integratif. Ya, mereka belajar tentang lingkungan, mereka belajar tentang ikan, mereka belajar tentang pengolahan limbah dan lain sebagainya. Itu diintegrasikan di dalam problem yang saya berikan, dan itu memberikan stimulus untuk belajar secara integratif. Ya. Nah, problem sebagai kendaraan vehicle untuk mengembangkan problem solving skill. Ya, skill untuk berpikir ya, dan ini untuk membuat problem atau project itu memang harus hati-hati ya, jadi jangan terlalu mudah tapi juga jangan terlalu sulit ya, tetapi tetap memberikan makna bahwa mereka akan belajar dengan problem itu ya. Informasi atau pengetahuan baru diperoleh melalui self directed learning, jadi mereka itu mendapat pengetahuan baru ya berasal dari dirinya sendiri begitu, dan itu di-share dengan teman-temannya di dalam kelompok, sehingga di dalam kelas itu nanti akan menjadi sebuah critical mass gitu ya, antara sebuah kelompok yang mempunyai cara berpikir yang kritis gitu. Ya, saya kira itu saudara-saudara ya. Terima kasih, selamat berkarya, dan hari ini adalah hari terakhir saya memberikan kuliah ya. Jadi Mas Najib nanti tidak perlu mencari jadwal lagi gitu ya, saya anggap saya sudah cukup gitu ya. Nah, nanti sebagai kewajiban saya sebagai dosen itu selalu dituntut oleh KPS ya untuk memberikan nilai gitu ya. Kemarin saya juga memberikan kuliah metodologi penelitian ya. Iya, Prof. Betul ya. Jadi nanti mungkin besok
ya akan saya kirim soal. Ya, itu ada soal untuk filsafat ilmu, ada soal untuk metodologi penelitian. Ya, itu dalam bentuk take home examination. Saudara saya beri waktu berapa lama? 3 hari, 4 hari, seminggu? Mungkin Berapa lama? seminggu. Hah? 1 minggu kalau boleh, Prof. 1 minggu ya? Iya, Prof. Sanggup 1 minggu untuk 2 tugas? Jangan dong. Untuk 1, Prof. Loh, enggak, kan saya bilang 2 gitu. 1 untuk metodologi penelitian, 1 untuk filsafat ilmu. Aduh. Mungkin bisa 10 hari. 10 hari, oke. Ya, oke, 10 hari ya. Sekarang tanggal berapa? Kalau besok saya kirim, besok tanggal 7 ya? 7. 17. Berarti tanggal 17 nanti harus dikirim ya, jawabannya ya. Nggih, Prof. Kalau Ya. 10 berarti tanggal 17. Tanggal 17 ya. Oke, nanti ya kalau bisa nanti saya akan kirim ya lewat Mas Najib ya, nanti bisa di-share ke teman-teman tugasnya ya. Nanti jawabannya bisa dikumpulkan lewat email kepada saya atau lewat WA atau lewat Telegram, terserah mau lewat apa saja ya. Dan begini, kalau seperti kemarin saya sampaikan, di akreditasi itu asesor itu selalu menanyakan, ini filsafat ilmu cara penilaiannya gimana? Ada text home examination, mana buktinya gitu. Sehingga mohon maaf ya, itu nanti tolong di copy, di hard copy, dikumpulkan ya, nanti diserahkan ke Mas Arya ya. Siapa sekarang di sekretariatnya? Mas Ari, Prof. Oh, Mas Ari ya, nanti dikumpul Mas Ari itu nanti biasanya Mas Ari akan mengirimkan di ruang saya di lantai 3 ya. Oke, saya kira demikian saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya.